Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ISP Design, channel tempat belajar desain bagi pemula. Baiklah, pada video sebelumnya saya sudah membuat tutorial cara mengaktifkan dan menonaktifkan fungsi OSNAP. Di sini sekarang saya akan membahas menggunakan OSNAP atau saya kurung di sini adalah F3. Itu adalah cara cepat untuk mengaktifkan dan menonaktifkan OSNAP ini. Untuk di F3 itu terdapat 7 bantuan dari OSNAP. Apa saja? Di sini ada endpoint, center, midpoint, node, quadrant, intersection, dan extend. Bagaimana cara menggunakannya? Baiklah, langsung saja kita praktikkan. Namun sebelumnya jangan lupa klik like dan subscribe agar channel kita terus semangat dalam mengupload konten. Pertama itu endpoint. Endpoint itu lambangnya kotak. Seperti di sini, apabila teman-teman tempatkan pada sudut ini akan terbentuk endpoint. Namun apabila teman-teman tidak mengaktifkan OSNAP-nya, dia tidak akan bisa menjadikan sudut ini sebagai referensi. Tapi apabila teman-teman klik F3-nya, dia akan bisa menjadikan sudut ini sebagai referensi untuk pembuatan garis kemanapun itu. Nih contohnya seperti ini. Nih, jika teman-teman ingin membuat garis sejajar dengan bagian atas, itu teman-teman tinggal klik endpoint di sini lalu arahkan ke atas, maka akan jadi. Itulah fungsi dari endpoint. Terus yang kedua, center. Center itu adalah untuk menunjukkan center dari sebuah lingkaran seperti ini. Ketika saya klik, saya dekatkan kursor ke circle, akan terbentuk sebuah center di sini. Jadi saya bisa menggambar garis dari tepat pada bagian centernya. Namun apabila F3-nya tidak diaktifkan, dia tidak akan bisa mencari senternya di mana. Kita harus membuat secara manual. Nah, dia tidak akan menimbulkan apa-apa pada bagian center. Tapi apabila saya tekan F3, dia akan menseleksi bagian center dari circle itu di mana. Terus yang ketiga adalah midpoint. Midpoint adalah pengertiannya adalah tengah. Poin tengah. Di sini kita bisa lihat di garis ini pada bagian tengahnya di mana sih? Nah, ini. Bagian tengahnya akan terdapat lambang segitiga dan ada bacaan midpoint. Jadi teman-teman bisa langsung membuat garis tepat pada midpointnya, atau teman-teman bisa menggambar circle tepat pada midpoint. Tapi apabila teman-teman tidak mengaktifkan F3, itu teman-teman tidak akan bisa menseleksi bagian tengahnya. Tidak akan tahu di mana titik tengah dari garis ini. Begitu tekan F3, akan tahu di mana titik tengahnya. Terus selanjutnya adalah node. Node itu adalah titik. Jadi kalau di sini teman-teman harus membuat sebuah titik, lalu dia akan bisa menunjuk titik itu untuk dijadikan awal pembuatan garis ataupun circle ataupun lainnya.
Tapi apabila teman-teman tidak mengaktifkan F3-nya, walaupun teman-teman membuat titik seperti ini, dia tidak akan bisa menjadikan titik itu sebagai referensi. Jadi harus tekan F3 dulu, baru dia bisa menjadikan titik itu sebagai referensi untuk menarik garis. Dan selanjutnya adalah kuadran. Untuk yang kuadran sama seperti center, kita menggunakannya pada circle. Kuadran itu adalah bagian lingkaran, adalah 4 titik pada lingkaran yang digunakan sebagai kuadran, karena lingkaran atau circle itu terbagi 4 kuadran, yaitu titik 0, titik 90, titik 270, dan titik 0, titik 0, 90, 180, dan 270. Itu adalah 4 titik kuadran pada circle. Lalu yang berikutnya adalah intersection. Intersection begini. Jika ada 2 buah garis yang saling intersect atau berseberangan, intersect itu adalah saling melewati. Jadi teman-teman bisa mengambil intersect-nya itu sebagai acuan untuk pembuatan garis seperti ini. Tapi apabila teman-teman tidak tekan F3, itu tidak akan bisa walaupun kita dekatkan kursor ke situ. Dan yang terakhir adalah extend. Extend di sini apabila teman-teman tidak tekan F3, dia tidak bisa menseleksi ini dan tidak bisa membuat extend. Tapi apabila teman-teman klik di sini, dia bisa memberikan arahan kemana garis itu lurus. Garis lurus itu bisa sampai kemana gitu. Contohnya di sini saya akan buat garis. Nah, kita akan extend dia sampai ke titik ini. Nah, ini adalah garis yang kita extend dengan menggunakan bantuan command osnap extend. Mungkin sekian untuk tutorial kali ini. Semoga dengan bantuan penggunaan osnap atau cara cepatnya dengan menekan F3, teman-teman bisa terbantu. Sampai jumpa di video berikutnya.